kita punya pelajaran dari buku Counsel on Diet and Food atau apa namanya, petunjuk diet dan makanan Anda. Kita sudah di chapter 8 ya, jadi sudah 8 chapter yang kita bahas dan banyak hal yang sudah dinasihatkan kepada kita, dan kita sudah sampai di chapter 8 di mana judulnya yaitu makan terlalu banyak. Jadi karena ini petunjuk diet ya, petunjuk diet counsel, jadi nasihat untuk makanan dan diet dan makanan ya, diet. Jadi ini kita sampai di makan terlalu banyak. Jadi yang lalu-lalu kita sudah banyak belajar tentang dia punya waktu antar 5 jam, dia punya regular atau dia punya ketepatan jamnya makan di mana. Jadi sekarang kita, kalaupun kita sudah ikut yang 5 jam, kita sudah ikut yang dia punya regular, tetapi kalau kita makan juga terlalu banyak, itu adalah sama-sama dosa ya. Dan kita sudah belajar yang minggu lalu bahwa ini adalah dosa yang umumnya dilakukan oleh orang. Terutama orang-orang yang pun sudah mengaku reformator kesehatan, mereka masih melanggar ini, makan terlalu banyak. Dan ini dia bilang, inilah yang setan sudah rencanakan. Walaupun kita sudah merasa kita ini reformator kesehatan, sudah makan-makan yang sehat, makan makanan yang simple, tetapi selalu apa? Kita jatuh, aduh karena ini mungkin enak, ubinya enak, terus kita makan terlalu banyak, sudah berdosa. Dan di sini dibilang, yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa makan yang terlalu banyak dikategorikan sama dengan apa? Meminum minuman beralkohol atau kemabukan. Dia punya dosa dihitung sama. Aduh. Dan kalau kita baca ada ayat, kemabukan itu tidak bisa mendapat tempat dalam kerajaan surga. Jadi puji Tuhan kita sudah belajar ini untuk teguran. Makanya pas baca ini juga saya bersyukur karena kita sudah dahulu mempelajari tentang pembenaran oleh iman ya. Baru kita belajar ini. Kalau kita belajar ini dulu, baru belajar pembenaran oleh iman, ini akan banyak melihat orang lain ya. Ini akan banyak aduh, coba lihat sana, dia sudah makan terlalu banyak. Kita akan mulai menjudge orang lain tanpa menyadari bahwa dosa-dosa kita yang lain juga masih lebih banyak dari orang lain. Ya. Jadi dengan belajar ini juga bagaimana kita untuk berusaha untuk tidak melihat bahwa kita ini lebih benar dari orang lain. Sampai di chapter 8 kita mungkin sudah melakukan hal itu dan kita sudah merasa lebih benar ya. Makanya ada juga kan kutipan A.T. Jones bilang, banyak orang-orang yang suka mengkritik atau merasa lebih baik karena mereka sepertinya sudah melakukan reformasi kesehatan. Jadi orang-orang yang sudah melakukan ini, itulah yang paling banyak mengkritik orang lain ya, merasa diri paling benar. Tetapi kita mempelajari ini bukan untuk merasa diri paling benar, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, bagaimana kita menjaga tubuh kita sendiri. Mungkin kita terlalu pusing bagaimana orang lain punya kesehatan, tetapi kita punya kesehatan sendiri, kita tidak jaga ya. Mungkin kita sudah melakukan A, dan si A, si B sana belum melakukan si A itu apa yang kita sudah lakukan, dan kita akan merasa lebih baik dari dia. Padahal masih banyak chapter-chapter yang kita akan baca yang akan melihat bahwa aduh, kita itu belum melakukan apa-apa. Mungkin kita sudah melakukan satu dan sudah menganggap bahwa kita sudah melakukan semuanya, padahal masih banyak yang kita belum lakukan. Itu yang kita akan mulai. Kita akan lanjutkan dia punya bacaan-bacaan yang sebelumnya kita sudah baca. Jadi kita sudah baca juga penyebab makan terlalu banyak adalah apa? Suka ngantuk saat beribadah. Itu kita pengalaman pribadi. Dan kemudian ini ya, mengantuk saat waktu acara kebaktian karena terlalu banyak makan. Kemudian suka lupa ya. Jadi yang
penyebab lupa itu adalah makan terlalu banyak. Dan kita akan lihat juga saat ini, kalau kita itu orang bilang lemot, pelang sekali berpikir, ternyata ini kita akan baca juga ya, ini kita akan ikuti nasihat yang sekarang tentang akibat-akibat juga dari makan terlalu banyak. Dan ini kita sampai di sini, minggu lalu kita sudah sampai penyebab lupa ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Ini nasihat kepada pendeta dan pekerja yang kebanyakan duduk. Dan kita tahu ya, ini bukan cuman pendeta aja atau pekerja-pekerja, mungkin kita, oh ini buat pekerja aja atau pendeta, kita nggak termasuk itu. Bukan ya. Kita juga yang kebanyakan duduk akan sangat terberkati dengan ini ya. Kita akan baca di awal, dia bilang begini ya. Kebiasaan makan terlalu banyak berbahaya, khususnya bagi mereka yang berwatak lamban. Orang seperti ini harus makan sedikit dan gerak badan lebih banyak. Ada yang memiliki kecakapan istimewa yang alamiah, tanpa latihan pengendalian diri dalam hal pengendalian selera. Mereka tidak dapat melaksanakan setengah dari yang seharusnya dapat dilaksanakan. Jadi ini diawali dengan mereka yang berwatak lamban ya. Jadi mungkin ada dari kita misalnya yang pikir, aduh lama, kayak ini lama sekali. Sedangkan orang lain misalnya sudah selesai, kita sendiri masih belum selesai ya. Jadi dia punya nasihat itu adalah harus makan lebih sedikit dari porsi yang biasa kita makan, terus harus banyak gerak badan. Ini yang penting sekali di sini. Ini ada pengalaman dulu kita di rumah sakit waktu ada akreditasi. Jadi ada tim yang datang, terus ada dokter juga di situ. Dan ada seorang dokter yang dia mungkin agak lamban juga, dan kalau tiap mau duduk, walaupun lagi ada arahan, dia selalu tertidur. Selalu begitu. Nah, tiap mau lihat, aduh, rasa nggak enak walaupun karena itu kan teman kita juga ya. Jadi terus karena dia ketiduran, ada ini dokter dari luar tegur dia ya. Dia bilang, kok kamu seperti itu? Kamu harus banyak gerak dong. Olahraga pagi-pagi. Jangan ini. Jadi dia ditegur supaya apa? Bisa berolahraga ya. Jangan untuk olahraga jangan membiasakan diri untuk tidak gerak badan ya. Itu dia punya nasihat. Jadi di dokter Advent ini dinasihati oleh dokter yang non Advent supaya banyak gerak badan. Dan mereka kasih contoh, mereka pagi-pagi bangun, mereka olahraga, baru makan, baru ke rumah sakit untuk melakukan akreditasi. Seperti itu. Jadi makanya memang benar ya, ini kebiasaan makan dan gerak badan ini pengaruh sekali dari orang punya ini kecepatan untuk melakukan sesuatu, itu pengaruh di situ. Dan kalau kita merasa kita ini terlalu lambat, ini nasihat yang harus apa? Harus kita ikuti. Makan jangan terlalu banyak dan harus bergerak atau olahraga lebih banyak. Itu nasihatnya di sini ya. Oke, tadi mungkin ada yang mau tambahkan? Sampai sini ada yang mau tambahkan? Halo. Ya, silakan nanti. Bukan mau tambahkan, mau kesaksian doang. Oh iya, silakan nanti. Bukan kesaksian juga sih, tapi maksudnya ini yang saya alami gitu. Ya, persis apa yang saya alami. Jadi karena makannya sudah dikurangin, tapi rupanya masih juga terlalu banyak. Masih kebanyakan, padahal sudah dikurangin. Sudah tinggal sedikit juga masih banyak. Karena apa? Karena karena tidak bekerja lagi gitu kan. Tidak bekerja. Jadi persis yang saya alamin ini, dan mudah-mudahan ini dapat membantu saya dalam belajar di sini untuk merubah lagi gitu. Sudah dirubah tapi mau merubah lagi. Thank you. Ya, terima kasih Anterli. Jadi ini ibaratnya makan itu kan kayak mobil diisi bensin ya. Jadi kalau mobil diisi bensin, fungsinya untuk jalan. Kalau dia cuma diparkir-parkir aja,
terus kita isi-isi bensin terus, otomatis bensinnya akan kebuang-buang kan, nggak ada gunanya. Dan Betul. makanya ini kayak makanan, kalau kita isi terus dan kita nggak melakukan apa-apa, justru tenaga yang dipakai untuk organ lain digunakan untuk perut untuk membuang sisa makanan yang tidak terpakai. Itulah makanya yang akibat-akibat yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi memang kalau itu gerak badan ini harus dilakukan. Itu nasihat juga untuk pribadi ya saya. Pribadi memang harus apa? Ada gerak badan. Oke, kita akan lanjut ya. Kita baca lanjut ya. Dibilang sini. Banyak penulis dan ahli pidato gagal dalam hal ini. Setelah makan dengan sepuasnya, mereka bekerja dengan duduk-duduk sambil membaca, belajar atau menulis dengan tidak menggunakan waktu untuk gerak badan. Sebagai akibatnya, aliran pikiran dan kelancaran kata-kata terpaksa terganggu. Mereka tidak dapat berbicara atau menulis secara efisien untuk menjamah hati pembaca atau pendengar. Usaha mereka lemah dan tidak berhasil. Aduh, jadi ini kalau dia dibilang sini penulis kan dan yang speaker atau orang bukan pidato pembicara di hal-hal di acara-acara tertentu ya. Jadi kalau pembicara atau penulis pekerjaan mereka pasti duduk, membaca, belajar dan waktu untuk gerak badan tidak ada ya. Akhirnya dia bilang kelancaran kata-kata terganggu dan tidak efisien ya untuk menjamah hati. Jadi memang banyak pembicara yang berbicara di depan, tetapi kita punya hati tidak tersentuh ketika dia berbicara. Kenapa begitu ya? Apakah Roh Kudus tidak bekerja? Tetapi mungkin, makanya ini dibilang, mungkin di belakangnya pembicaranya apa? Tidak melakukan reformasi kesehatan. Atau dia ini makan yang terlalu banyak ya, terus tidak gerak badan. Akhirnya oksigen untuk digunakan untuk berpikir untuk otak hanya digunakan untuk apa? Untuk perut. Akhirnya tidak efektif ya. Makanya ketika kita mau berbicara, kita mau bikin sesuatu, tidak ada faedahnya atau dia punya untuk menjangkau orang lain apa? Sangat kurang ya. Jadi ini teguran juga ya kalau misalnya kita mau bubble besadi atau apa, memang kita juga harus lakukan reformasi kesehatan ya salah satunya apa? Harus olahraga ya. Olahraga, makan yang secukupnya, dan harus gerak badan supaya bagaimana kita kasih bubble study atau kasih apapun ke orang-orang bisa tersentuh hatinya karena kena ya. Ini Tuhan yang sudah katakan untuk kita ya. Oke. Kalau ada yang mau tanggapi, boleh langsung masuk ya. Oke, kita lanjut ya, dibaca sini. Mereka yang memegang tanggung jawab penting di atas segala sesuatu, para wali perkara-perkara rohani, seharusnya lah adalah orang-orang yang mempunyai naluri yang tajam dan pikiran yang cerdas. Yang paling penting, mereka perlu bertalak dalam hal makanan. Makanan yang mewah yang seharusnya tidak mendapat tempat di atas meja, tidak mendapat tempat di atas meja makan mereka. Jadi ini wali-wali perkara rohani. Jadi tadi ini judul besarnya untuk apa? Untuk para pekerja atau pendeta-pendeta ya, yang kebanyakan duduk. Jadi ini memang teguran untuk pendeta-pendeta dan untuk kita semua, supaya kita mereka yang sebagai wakil Tuhan ini harus apa? Menggunakan waktu untuk gerak badan dan bertarak dalam hal makanan. Itu ya yang dibilang di sini. Oke, kita lanjut ya. Apa untuk selanjutnya apa Kak Dolphin bisa baca? Dia punya kutipan selanjutnya. Bisa, bro. Ya, boleh. Ya. Yang setiap hari. Setiap hari orang-orang yang memegang posisi kepercayaan membuat keputusan penting. Seringkali mereka harus berpikir cepat. Hal ini dapat dilakukan dengan baik hanya oleh mereka yang mempraktekkan pertarakan yang ketat.
Pikiran dikuatkan oleh pemeliharaan kuasa tubuh dan mental dengan cara yang benar. Jikalau pikirannya tidak terlalu tegang, kekuatan baru datang pada setiap kali diperlukan, tetapi seringkali pekerjaan dari mereka yang mempunyai perencanaan penting yang harus diperhatikan dan membuat keputusan yang penting dipengaruhi hal-hal yang jahat akibat makanan yang tidak teratur. Perut yang kacau akan menghasilkan keadaan pikiran yang kacau pula dan tidak berketentuan. Seringkali muncul gangguan, kekasaran, dan ketidakadilan. Banyak yang seharusnya menjadi berkat kepada dunia ini telah disisihkan. Banyak patokan yang tidak adil, bersifat menekan, bahkan kejam yang ditetapkan. Inilah akibat keadaan pikiran yang sakit karena kebiasaan makan yang salah. Oh, wow. Silakan bro kalau ada komentar. Menurut saya pribadi, komentar yang paling penting adalah bagaimana yang kita dengar ini bisa dipraktekkan. Saya ingat di chapter sebelumnya, waktu lalu, akibat makan yang salah itu menimbulkan penyakit yang waktu itu kebetulan saya bawa. Di situ bagaimana yang sudah kita bahas itu bisa mendarah daging di kita semua yang mendengarkannya, ya kan? Ini sudah sahabat kedua kalau nggak salah ya, Lali bawakan. Jadi apakah di minggu yang lalu, minggu berjalan sampai saat ini, porsi kita sudah diatur? Apakah kita masih makan berlebihan? Ini yang menjadi penting buat kajian buat masing-masing kita semua ya. Jadi semua kutipan ini jelas. Ya. Nah, yang masih belum jelas mungkin di kita masing-masing. Jadi kalau makan ini terlalu banyak membuat pikiran kita tidak tenang, membuat kita susah mengambil keputusan yang tepat dengan cara berpikir yang cepat, dan mungkin kita sakit. Nah, semua ini karena kebiasaan makan yang salah. Nah, bagaimana kita tidak salah lagi dalam kebiasaan makan? Itu aja dulu, bro. Thank you. Ya, thank you bro. Jadi ini ya, sering sekali kita ada di posisi di mana kita harus mengambil keputusan dengan cepat ya. Dan memang kadang-kadang kita nggak bisa melakukan keputusan yang cepat dan benar. Karena ini dia punya cara-cara kita yang salah ya. Makanya ini kalau kita lambat, kita memang harus mempraktekkan hal ini. Ini teguran untuk kita semua ya. Oke. Kita lanjut ya. Dibilang di sini. Di sini ada anjuran bagi mereka yang bekerja memeras otak dan kebanyakan duduk. Biarlah mereka yang mempunyai kecukupan, keberanian moral, dan pengenalan diri mencobanya. Setiap kali makan, ambillah makanan sederhana yang terdiri dari 2 atau 3 macam. Makanlah secukupnya hanya untuk memuaskan rasa lapar. Adakanlah gerak badan setiap hari dan saksikanlah apakah engkau tidak mendapat manfaatnya. Oh, bagus ya. Jadi ini ada yang kesaksian yang Acil kasih yang waktu lalu, yang ada anggota teman gereja yang ketika dia makan, dia punya piring kecil sekali ya. Terus ditanya, kenapa kok ambil piringnya kecil sekali? Dia bilang apa? Ini supaya dia bisa mengontrol agar makannya tidak terlalu banyak. Waduh, itu dia ya. Makanya, dan ini juga dinasihatkan kalau kita yang untuk kebanyakan duduk dan menggunakan pikiran dalam bekerja, yang bilang bekerja memeras otak, kita punya makanan harus lebih sederhana dan simple ya, sederhana ini dan cuma ada 2-3 macam, nggak usah bermacam-macam ya, karena akan membutuhkan tenaga yang banyak untuk mencerna. Makanya dibilang makanlah secukupnya, supaya untuk hilangkan rasa lapar aja, jadi kita makan bukan untuk sampai terkenyang-kenyang, tapi cukup untuk rasa tidak lapar lagi ya. Jadi kalau untuk menghilangkan rasa lapar aja, bukan untuk memang bagi terus, orang ada bilang bagi terus sampai kenyang, bukan seperti itu ya. Itu yang dibilang di sini. Terus dibilang orang
Ya, silakan Anterli menambahkan. Tadi yang Ya, dibilang seperti yang ada orang itu mau piring kecil, ya, tapi dia memang udah terbiasa dengan piring kecil. Jadi bagi orang yang biasa piring 2 kali, misalnya yang makannya banyak, nggak bisa langsung drastis begitu, karena saya udah praktekkan dan bagaimana kita seperti cranky gitu ya, kayak ada aduh rasa lapar, ada ini, nggak lama kemudian sudah lapar gitu. Kita bisa mengurangin bertahap gitu. Dikurangin biasanya 2 piring, ini 1,5. Nanti kalau udah bisa 1,5 adjust, baru satu. Sekarang kita udah makan 1, tapi rasa cranky gitu ya, ada rasa aduh mau cari-cari something gitu, dan cepat lapar gitu. Tapi sedikit-sedikit sudah kurangin, dan kita tinggal sedikit makannya. Jadi kita bilang begini, bagaimana nutrisinya ya kalau cuman makannya hanya segini gitu, karena nutrisinya sudah berkurang. Yang kayak buah-buahan aja ya, buah-buahan sudah dikurangin gitu ya. Jadi tinggal sedikit. Jadi kita bilang kalau hanya buah-buahan sama roti 1 potong, sebentar lagi udah keburu lapar dan juga nutrisinya berkurang. Dan memang yang seharusnya bukan karena itunya aja, yang perlu memang olahraga, dan olahraga harus lebih banyak ya olahraganya gitu. Tapi karena kayak kalau di situasi setiap tempat lain-lain, seperti kita di Oregon sini hujan dan snow di luar itu, jadi sekarang ini agak susah untuk olahraga, hanya di dalam lah sebisa mungkin olahraganya seadanya gitu. Itu kita cuma mau share itu. Dan lagi tadi dikatakan karena kebanyakan makan itu lamban ya, jadinya memang saya merasa akibatnya itu ada sama saya, jadi lamban. Saya merasakan kok gerak saya sekarang jadi lamban gitu. Terus bikin apa-apa rasanya aduh, tangan ya mungkin akibat dari penyakitnya itu kali ya, jadi kayak lemes gitu tangannya, kayak gampang lepai atau apa. Tapi puji Tuhan karena sudah dengan pertolongan Tuhan sudah mulai lumayan gitu. Thank you. Oke, thank you Anterli. Ya betul ya Anterli. Jadi memang nggak bisa langsung instan ya, memang harus bertahap dan memang kita sudah ada rencana ke situ. Nah, jadi memang harus kayak Anterli bilang dari 2 piring jadi 1,5, memang ada bertahap. Jadi nggak langsung plok begitu ya. Memang betul sekali. Memang tubuh kita juga perlu namanya itu perubahan. Memang itu harus berangsur-angsur, nggak bisa langsung terjadi sesaat seperti itu ya. Oke, terima kasih Anterli. Kita lanjut ya, dibilang sini. Orang-orang kuat yang bekerja keras secara fisik tidak dipaksa supaya berhati-hati dengan kuantitas atau kualitas makanan, seperti mereka yang kebanyakan duduk. Nah, ini yang jadi orang-orang yang bekerja kebanyakan duduk dengan mereka yang bekerja di kebun misalnya, orang yang di kebun kebanyakan ini tidak dipaksa supaya hati-hati makannya hanya 1,5 piring atau sekecil. Mereka tidak dibilang seperti itu ya. Tetapi dibilang sini, tetapi jauh lebih bagus apabila mereka mengandalkan diri dalam hal makan dan minum untuk memperoleh kesehatan yang lebih baik. Jadi ini makanya kita bilang ya, untuk setiap orang nggak bisa dibilang kamu berapa, masing-masing bisa tahu porsinya sendiri, dia punya kebutuhan ya. Dia punya kayak Randy bilang, gizinya mungkin tidak cukup. Ini kan gizinya tetap sama, cuman jumlah makanan yang dikasih yang berkurang. Kayak ini yang kita mau bilang, mungkin makan ini atau karbohidratnya aja yang dikurangi kan. Kalau ukuran sayur atau dia punya protein tetap sama, cuman ukuran nasinya yang dikurangi. Jadi tetap dia punya gizinya masih sama ya, yang tadi bilang. Terus apa yang tadi ya? Jadi
makanya kalau orang-orang tertentu dia mungkin membutuhkan porsi lebih banyak daripada kita kan. Jadi masing-masing bisa merasakan dia punya, harus tahu dia punya kebutuhan dalam hal makanan, dalam jumlah makanan. Makanya ini memang harus meminta hikmat Tuhan supaya kita bisa tahu kita punya kecukupan agar tidak lebih atau berlebihan dalam hal makan ya. Terus dibilang sini, beberapa orang menginginkan satu peraturan yang tepat untuk mengatur makanan mereka. Mereka makan terlalu banyak tetapi kemudian menyesalinya. Dengan demikian mereka senantiasa memikirkan apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Bukanlah demikian seharusnya. Seorang tidak dapat membuat peraturan yang tepat untuk orang lain. Setiap orang harus melatih pertimbangan sehat dan pengendalian diri. Mereka juga harus bertindak menurut prinsip. Ini dia ya. Makanya setiap orang tidak dapat membuat peraturan yang tepat untuk orang lain. Jadi kita nggak bisa bilang, Eli punya makan harus begini ya, atau si A, si B. Masing-masing harus merasakan. Dan ini ya, jadi jangan terlalu banyak. Kita bisa merasakan, aduh ini kita makan terlalu banyak atau enggak. Jadi ini diri sendiri memang harus tahu ya. Terus ini yang dia punya judul ini kita baca, ini terlambat makan sangat berbahaya. Ini dia punya judul ini ya. Jadi kalaupun kita terlambat makan juga itu berbahaya juga ya. Kadang-kadang kita berpatokan misalnya 5 jam, belum 5 jam, tapi sudah lewat 5 jam dan kita kelewat lapar, baru kita makan itu juga sudah salah. Jadi kadang-kadang kita mau menurut sesuatu yang benar, tetapi melanggar sesuatu. Jadi langkah-langkah baiknya kalau kita menurut, semuanya sama kita turut. Jangan terlalu late supaya kita tidak sakit perut, atau jamnya juga jangan terlalu cepat ya. Harus memang ada waktu yang pas. Atau jangan kita misalnya sangat strict dengan 5 jam, tapi kita tidak strict dengan regulari. Dia punya tepat waktu makan. Sama aja sebenarnya ya. Jadi kita menuruti satu, melanggar satu. Dan itu tetap efeknya nggak ada efek yang baik. Tetap efeknya tidak baik semuanya seperti itu. Kalau itu akan menjadi baik buat kalau misalnya tepat waktu dan 5 jam di antar jam makan kita tidak isi apa-apa. Itu akan berefek. Dan makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Itu ya dia punya nasihat di sini. Oke, kalau ada yang mau tambahkan, silakan. Halo, Li. Ya, silakan. Ya, jadi bisa di kutipan yang tadi di atas. Oh, iya. Yang tadi Lali baru baca. Masih ingat yang waktu lalu kita tanyakan? Jadi, kalau banyak itu overeating, itu banyaknya kayak Ellen White bilang itu. Bagaimana kalau porsinya udah banyak overeating kayak gitu ya. Tapi ternyata di sini tidak ada peraturan untuk untuk one person kena lay down exact rule for another. Jadi kayak gini, kita masih ingat yang kita pernah kasih tahu juga udah pernah share, yang guru di medical missionary bilang bahwa dia diundang untuk ngomong health reform di gerejanya. Tapi sebelum dia undang, orang yang undangkan tanya dia, kamu punya tinggi berapa, kamu punya berat berapa gitu. Jadi kenapa dia tanya begitu? Dia mau yang ideal gitu loh. Jadi kan kalau mau kasih health reform gitu kan, orang bisa lihat ini orang terlalu kurus kah, apa terlalu gemuk. Jadi kalau dengan kita punya badan aja, tubuh kita berdiri di depan, orang pingin dengar atau orang kayak nggak, udah begitu kok mau kasih health reform seperti itu ya. Jadi dia bilang, maksudnya masing-masing kita tahu gitu. Jadi kalau untuk menentukan itu kira-kira saya udah overweight atau enggak, kan di tubuh kita bisa overweight atau underweight. Tubuh kita kan yang bisa melihat gitu. Saya tingginya berapa, saya punya berat badannya berapa. Nah, kalau memang udah overweight ya berarti udah in reality udah overeating ya. Maksudnya itu kan sesuatu yang make sense gitu ya.
Atau kalau udah underweight, ya berarti saya makannya nggak cukup gitu. Jadi setiap orang tidak ada takarannya untuk orang lain, dan juga kan kebutuhan kita, aktivitas kita juga beda-beda. Ada orang yang kerja duduk-duduk, ada yang physical activity, ada ibu rumah tangga yang nggak bisa diam ke sana ke sini, ada yang mungkin nggak punya anak, nggak terlalu banyak bergerak, atau jadi setiap orang beda-beda dan nggak bisa jadi patokan untuk satu kepada orang lain. Yaitu sebabnya kita tahu kita punya diri gimana, dan dari situlah, oh ini berarti saya begini gitu loh. Kalau saya udah begini, oh I'm gaining weight. Dan gaining weight juga sih sebenarnya banyak dia punya faktor ya, tapi let's say lah kita pukul rata ini dalam keadaan sehat atau tidak ada penyakit yang itu yang bisa gain weight gitu. Jadi itu yang kita bisa yang kita lihat dari bacaan ini, bahwa masing-masing tahu dirinya, porsinya, dan lihat dia punya hasil itu apa, seperti itu. Thank you, Li. Halo, Joy. Ya. Ada orang yang digestif dia punya pencernakannya itu bagus gitu ya. Kita punya ipar, dia orangnya tinggi dan dia makan sampai seperti gunung, piringnya itu 2 kali gunung. Tapi orangnya itu tetap kecil gitu. Dan dia tidak olahraga, tapi dia badannya tetap kecil, maksudnya kurus gitu. Nah, nggak tahu saya bagaimana caranya, dan ada juga satu family kurus semua. Padahal makannya banyak, mereka itu makannya kuat, tapi kurus semua. Nah, saya nggak tahu bagaimana. Dan ada orang yang makannya cuman ditakar-takar sedikit, tapi tetap gemuk. Nah, ini salahnya kemana tuh? Thank you. Ya, silakan. Oh iya, betul itu Tante Li. Jadi itu kan ada juga gen orang yang cuma makan sedikit tapi gemuk. Jadi ya gimana ya, masing-masing bisa lihat dia punya kondisinya, dan mungkin ada orang yang makannya terlalu cepat, jadi udah makan banyak tapi terlalu cepat, akhirnya nggak didigest dengan benar seperti itu. Jadi tubuhnya nggak bisa absorb semua nutrisi gitu. Tapi intinya adalah gini, kalau kita mengikuti semua, kunyah dengan pelan, dengan kunyahnya banyak, exercise, dan apa semuanya itu, kita akan datang ke proporsional tubuh yang ideal yang Tuhan inginkan, karena Tuhan mau kita menjadi terang kan kepada orang lain. Nggak mungkin kalau kita jadi terang, kita punya tubuh sendiri nggak ideal seperti itu. Jadi kalau kita ikut semua, kita yakin dan percaya akan mendapat physical yang bagus yang bisa jadi terang kepada orang lain. Thank you. Oke, thank you ya, Darli dan Joy juga. Itu ya, makanya kita nggak bisa ambil contoh untuk misalnya orang-orang yang seperti itu, makan banyak tetapi badannya masih tetap bagus. Tetapi ini dia punya nasihat di sini untuk makan yang secukupnya kan, dengan kebutuhan kita. Jadi ada juga kan orang yang merokok, tetapi usianya 80 tahun dan dia sehat-sehat aja, nggak ada masalah dengan dia punya paru-paru. Apakah kita juga akan merokok seperti dia? Dan seandainya dia tidak merokok, bisa aja dia punya umur bisa 100 tahun lebih. Sama dengan orang yang makan itu ya. Mungkin dia makan banyak nggak terlalu masalah, tapi mungkin kalau aja dia makan yang normal, mungkin umurnya bisa lebih panjang daripada umurnya sekarang ya, atau dia punya kesehatan akan lebih bagus lagi kalau dia makan yang pas ya. Jadi makanya kita nggak bisa, si itu begini, si A begini, si B begini, dan kita mau ikut seperti mereka. Enggak ya. Jadi tetap kita melakukan apa yang benar ya. Sesuai, makanya dia bilang, bertindak menuruti prinsip ya. Bukan berarti bertindak sesuai apa. Si A punya contoh, si B punya contoh, tidak. Tetapi apa? Sesuai prinsip yang diajarkan di sini. Oke, thank you ya. Jadi ini kita akan baca selanjutnya. Ini dia tentang indigestion and board meeting. Ini tidak mencerna makanan,
Dan rapat board, ya ini kita sering dengar ya, ini rapat board. Ini apa dia punya nasihat di sini ya. Kita akan, apa Gita bisa baca gitu? 226 ini. Iya, bisa Kak. Ya, oke, thank you. Seringkali orang makan lebih banyak makanan yang sukar dicerna karena meja makan melimpah ruah. Perut yang terlalu banyak beban tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Akibatnya ialah perasaan yang kacau dan gangguan pencernaan terjadi karena perpaduan makanan yang tidak serasi. Terjadilah fermentasi, darah dicemarkan, dan pikiran dikacaukan. Oke. Boleh lanjut, Kit? Kebiasaan makan terlalu banyak atau makan terlalu banyak ragam makanan sekaligus itu seringkali menyebabkan sakit kejang perut. Lalu alat pencernaan mengalami luka yang serius. Perut memprotes dengan percuma. Perut itu mengajak otak untuk mempertimbangkan masalah sebab akibat. Kelebihan jumlah makanan yang diambil atau perpaduan makanan yang tidak serasi, keduanya akan merusak. Percuma tanda diberikan sebagai amaran jauh-jauh sebelumnya. Akibatnya adalah penderitaan dan kemudian menyusul penyakit. Oke. Mungkin kita ada komentar sini gitu. Iya, Kak. Ya, ini sangat jelas ya, Kak. Jadi ini kebiasaan yang makan terlalu banyak dan juga makanannya juga beragam gitu. Kan di kutipan sebelumnya sudah dipelajari kan, Kak, harus 2 atau 3 macam saja ya, Kak, tadi di atas. Iya, cukup 2. Iya. Nah, dan di sini dibilang makan yang terlalu banyak dan makan yang terlalu banyak ragam itu juga bisa dispepsia, kan bisa sakit perut, dan sakit perut pasti juga kena ke otak karena kan kalau sakit perut pasti nggak fokus kalau misalnya dengar pelajaran, jadinya nggak fokus karena sakit perut. Dan juga jadi bukan hanya overeating saja yang salah, tapi kalau makan terlalu banyak ragam makanan juga itu salah karena bisa fermentasi di sini bilang. Dan kalau misalnya fermentasi kan pasti pencernaan juga susah kan untuk mencerna kita punya makanan, jadinya yang harusnya pekerjaan tubuh kita ini misalnya habis makan, misalnya mau mau melakukan pekerjaan atau mau belajar, tapi akhirnya tubuh fokusnya untuk mencerna makanan kita aja gitu, jadinya mereka mengeluarkan tenaga yang lebih besar lagi untuk mencerna makanan, tapi karena terlalu banyak macam ragam makanan akhirnya jadi fermentasi, jadinya susah untuk dicerna, Kak. Iya, itu. Oke, thank you Git ya. Jadi memang ya seringkali di board meeting seperti ini, biasa setelah ada board, ada jeda makan, memang pasti akan disediakan makan-makan yang enak ya. Sedangkan kita tahu di board meeting itu harus mengambil suatu keputusan yang penting ya. Akibatnya apa? Karena di board itu makannya sudah disediakan makanan yang enak, mereka nggak bisa mengambil keputusan yang baik. Karena apa? Otaknya sudah kacau dan tumpul karena sudah makan tadi makannya enak-enak ya, yang sudah disiapkan oleh panitia atau yang sudah ditentukan. Terus selain enak-enak, bukan itu aja, ragam berjenis-jenis yang sudah disiapkan di situ. Makanya ini Ellen White bilang ini menyebabkan dispepsia atau kejang perut. Dan dispepsia ini kalau kita punya pengalaman, ini top 10 disease ini. Dan ini dia nomor 1, dia punya paling banyak di diagnosa penyakit di rumah sakit, ini adalah dispepsia. Penyakit yang sering dialami. Dan ternyata ini juga akibat dari apa? Terlalu makan yang terlalu banyak jenis. Dan di sini ada satu penekanan juga, makanan yang tidak cocok ya. Mungkin nanti kita akan pelajari juga makanan yang cocok. Oh, ini makan ini cocok sama ini. Kadang-kadang yang bertentangan dia punya dia punya komposisi itu akan membuat fermentasi dalam perut dan akhirnya sakit perut ya. Dan kalau seperti ini terus-menerus ada fermentasi, lama-lama bisa menyebabkan luka pada perut. Ini yang bisa berakibat
eh, kalau orang nado tak salah sedikit langsung sakit perut, tak salah langsung sakit perut, sedikit-sedikit sakit perut. Itu yang dia punya akibat ini ya. Oke. Kita akan lanjut ya. Gita boleh baca lanjut, Git. Ini dia punya kutipan ini. Orang boleh bertanya, apakah hubungannya ini dengan rapat dinas? Hubungannya sangat erat. Akibat dari kebiasaan cara makan yang salah terbawa ke rapat dinas. Otak itu dipengaruhi oleh kondisi perut. Perut yang tidak teratur menghasilkan keadaan pikiran yang tidak teratur pula dan tidak menentu. Perut yang sudah sakit mengakibatkan kondisi otak yang sakit. Hal ini sering membuat seseorang mengungkapkan opini yang salah dan bersifat menentang. Kebijaksanaan orang seperti itu bagi Tuhan adalah kebodohan. Oh, wow. Ya, silakan Git tanggapannya. Iya, ini yang tadi juga Kak Lali sudah jelaskan. Jadi, kalau rapat dinas itu kan pasti, yang Kak Lali juga sudah jelaskan, pasti banyak sekali berbagai macam ragam makanan kan Kak. Jadi bukan hanya rapat dinas saja, tapi dalam acara apapun, pasti kalau misalnya ada suatu acara, pasti tuan rumahnya pasti sediain makanan harus banyak gitu supaya menarik kan kalau banyak makanan. Tapi makanya kesalahan itulah yang jadi membuat orang jadinya pengen nyicip sana nyicip sini gitu, padahal itu salah kan Kak. Jadi dan itu sangat berhubungan erat, sangat erat dibilang. Yang makanan terlalu banyak macam ragam dan juga makan terlalu banyak itu sangat hubungannya sangat erat dengan rapat dinas ini ataupun acara apapun. Dan juga dibilang otak itu dipengaruhi oleh kondisi perut. Jadi ini juga sudah pernah kita pelajari kan. Jadi memang perut itu pasti selalu kirim sinyal ke otak, karena kan yang sudah kita pelajari ada banyak bakteri kan di dalam usus kita. Jadi apa yang kita makan, makanan itu kirim sinyal ke otak untuk mau makan itu terus, atau ayo minta lagi. Jadinya timbulnya banyak mau makan lebih banyak lagi, dan juga jadinya selera makan kita juga jadinya lebih banyak lagi gitu. Jadi hal ini juga yang sering membuat seorang mengungkapkan opini yang salah dan bersifat menentang. Padahal dibilang di sini kebijaksanaan orang seperti itulah bagi Tuhan adalah kebodohan. Jadi kalau orang nggak percaya kalau kondisi perut itu berhubungan sama otak, itu bagi Tuhan adalah suatu kebodohan. Sudah dapat terang ini, dan biarlah terang ini juga bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, thank you, Kak. Thank you, Git. Ya, betul sekali ya. Ini sudah jelas juga ya. Makanya ini makanan dengan board meeting atau pertemuan board sangat erat ya. Jadi nggak mungkin ya kalau misalnya perut kita sudah mulai bermasalah, terus kita bisa berpikiran jernih. Pasti otak juga akan sangat terganggu ya. Makanya ini juga yang makanya di board meeting begini sering ada namanya ada pertentangan, teriak sana teriak sini, kadang-kadang sudah kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut orang-orang di sini ya. Tapi ternyata itu juga pengaruh makanan ya. Kadang-kadang kita pikir temperamen orang seperti itu, tapi ternyata ini dipengaruhi oleh makanan juga ya. Jadi ini makanya hal ini membuat seseorang mengungkapkan opini yang salah dan bersifat menentang. Jadi apa yang mungkin diajukan pimpinan atau tentang dan memang ada seperti itu. Dan itu memang kita sudah tahu ke sini adalah akibat juga dari pola makan yang salah. Oke, thank you. Kita akan lanjut ya. Apa Kak Gladys bisa baca? Oke. Kalau mungkin Kak Gladys belum available, Kak Wanda bisa Kak Wanda?
Iya, Li. Ya, thank you Kak. Oke. Saya menghadapkan hal ini sebagai satu sebab dari situasi banyaknya rapat dinas dan pertemuan di mana berbagai masalah perlu dipertimbangkan dengan seksama, namun tidak terlalu diperhatikan sehingga keputusan sering diambil dengan tergesa-gesa. Seringkali terjadi apabila diperlukan ketegasan dalam satu hal, anggota rapat memutuskan hal-hal yang negatif sehingga suasana berubah sama sekali dalam rapat itu. Segala akibat seperti itu telah berulang-ulang ditunjukkan kepada saya. Lanjut, Wow. Li. Oh. Kak, tanggapi dulu baru lanjut, boleh ini tanggapi. Ya. Oh, oke. Kalau kita lihat ini sambungan dari paragraf yang kita baca tadi, Kang. Jadi mestinya masih ada koneksi. Jadi karena makan yang makan yang tidak pada rapat itu kan tadi dibilang boleh ke atas sedikit lagi, Li. Kita lihat lagi dia punya. Boleh ke bawah lagi, Li. Sorry, ke atas. Ke atas lagi, Li. Oh, ini Kak baru dari sini kan? Iya. Nah, ya, ini yang ini kan? Koneksikan dengan yang Gita bilang tadi di atas. Oh, yang kita bilang ya. Oke. Dia punya karena kalau kita lihat kan kalau di rapat-rapat begitu kan kebiasaan dan cara makan yang salah kan yang terbawa ke rapat dinas. Jadi dia punya hasil adalah begitu karena pengaruhnya itu apa yang kita makan itu dipengaruhi oleh kondisi perut, makanya setelah pas kita meeting itu hasil-hasil yang diperoleh dari meeting itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maksudnya tidak sesuai prinsip. Jadi orang kan jadi berpikirnya sudah tidak jernih lagi gitu. Kira-kira seperti itu, Li, dari komentar kita dari paragraf itu. Iya, oke Kak. Jadi boleh lanjut Kak. Dia punya sangat mempengaruhi sekali ya itu perut dengan situasi gitu. Situasi meeting jadinya karena perutnya sudah terlalu penuh, otak kerja keras, jadi orang tidak berpikir dengan lancar lagi gitu. Sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak sesuai prinsip gitu. Oke. Iya, betul Kak. Boleh lanjut Kak, dia punya bawaan. Boleh. Saya menghadapkan masalah ini sekarang karena saya mendapat instruksi untuk mengatakannya kepada saudara-saudaraku di bagian penggembalaan. Kalau tidak bertarak dalam hal makanan, engkau menempatkan dirimu tidak layak untuk melihat dengan jelas perbedaan antara api yang suci dan api yang biasa. Dengan perlakuan ini, engkau juga menyatakan bahwa dirimu adalah seorang yang tidak menghargai amaran yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Firman-Nya mengatakan kepadamu begini, siapakah di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hamba-Nya yang berjalan di dalam kegelapan karena tidak mendapat terang? Biarlah dia percaya di dalam nama Tuhan dan bergantung pada aliyah-Nya. Apakah kita tidak mendekati Tuhan agar Dia menyelamatkan kita dari semua masalah tidak bertarak dalam hal makan dan minum, dari semua nafsu daging yang tidak suci, dan dari semua kejahatan? Apakah kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil menyisihkan semua yang merusak tubuh dan roh, agar dalam takut akan Tuhan kita dapat menyempurnakan kesucian tabiat? Jadi kita lihat di sini jelas sekali ya, kalau di New Star kan dibilang juga ada satu poin yaitu harus bertarak ya. Dan kita rasa kita semua ini memiliki kondisi yang berbeda-beda dan pertarakan kita berbeda-beda. Ada yang dari makanan, ada yang dari minuman, ada yang dari istirahat, ada dari segala macam gitu kan. Nah, dibilang di sini itu secara kita kan semua pasti kita tidak sanggup ya. Kita sudah tahu kita ini
punya roh penurut tapi kita punya daging ini lemah. Dan untuk secara intelek kita sudah tahu, oh ya kita harus bertarak, kita harus tinggalkan ini, tinggalkan itu. Tetapi pada prakteknya kita semua tidak sanggup ya untuk tinggalkan kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar gitu. Jadi di sini dibilang bahwa kita harus sungguh-sungguh kasih ke Tuhan, harus ada penyerahan yang sungguh-sungguh agar supaya Tuhan bisa menolong kita. Dan ya jadi kita harus untuk meninggalkan itu kita harus minta kuasa dari Tuhan untuk tolong kita, sanggupkan kita untuk biar Tuhan yang bekerja dalam diri kita untuk bisa berhenti dari kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gitu. Oke, kira-kira itu poinnya. Iya, terima kasih Kak, puji Tuhan ya. Jadi memang ini masalah kita semua dan seperti Kak Wanda bilang, jadi masing-masing kita ada pergumulan masing-masing ya. Jadi ada yang mungkin sudah menang di satu sisi, kita menang di satu sisi, dan semuanya tidak sama. Jadi ada kesulitan masing-masing untuk dilawan. Ada yang juga kesulitan di hal porsi makanan. Mungkin dia rasa tidak cukup kalau cuma satu porsi. Begitu ya, masing-masing ada ini ya. Jadi, tapi kita tahu ini bertarak ini penting ya, karena supaya kita bisa tahu mana yang suci dan tidak suci. Makanya yang dia putih merah di sini yang kita, ini yang Kak Wanda juga sudah singgung, dibilang apakah kita tidak mendekati Tuhan agar dia menyelamatkan kita dari semua masalah, tidak bertarak dalam hal makan dan minum, dari semua nafsu daging yang tidak suci dan dari semua kejahatan. Jadi ini kembali ya untuk bagaimana meminta Tuhan untuk kita bisa bikin ini ya. Dan kita tahu ini Tuhan akan melakukannya dalam diri kita. Makanya halnya adalah kita apa? Izinkan Tuhan melakukannya ya. Ini yang kita sudah pelajari. Dan hal-hal ini simple tetapi bukan simple untuk dilaksanakan. Ini sulit sebenarnya dilaksanakan. Hanya bilang, oh makan sedikit, hanya bilang makan sederhana. Oh iya, ya, tapi untuk prakteknya memang ada kesulitan dan ini semua kita memerlukan Tuhan untuk melakukannya ya. Makanya seperti yang awal-awal tadi kita bilang juga, kita tidak bisa untuk menjudge orang lain karena masing-masing punya pergumulan berbeda-beda ya untuk menang. Dan ini semua kita butuhkan Tuhan untuk bisa melakukan hal ini. Dan Tuhan dibilang sudah berulang-ulang Tuhan tunjukkan dia punya apa? Akibat dari hal-hal yang tersebut. Dan ini kecilnya adalah salah satu adalah meeting ya. Meeting board yang kita tahu sangat berpengaruh dalam pelayanan. Dan banyak itu dirusak oleh apa? Cara makan yang salah. Tuhan ya, terima kasih. Anda kita lanjut ya. Apa Anti Ali bisa baca? Apa Anti Ali? Ya, silakan. Oke. Para pendeta kita tidak cukup memperhatikan kebiasaan mereka dalam hal makanan. Mereka makan terlalu banyak makanan dan terlalu banyak ragam makanan sekaligus. Sebagian adalah reformator tetapi hanya dalam nama. Mereka tidak mempunyai peraturan untuk mengatur makanan, tetapi memanjakan selera dan memakan buah-buahan dan kacang-kacangan di antara jam makan. Dengan demikian mereka menempatkan beban yang terlalu berat di atas alat pencernaan. Sebagian makan 3 kali sehari, sedangkan 2 kali makan sehari lebih menunjang kesehatan fisik dan rohani. Jikalau hukum yang Allah telah buat dipakai untuk menguasai tubuh itu dirusak, maka hukumannya pasti menyusul. Oh, wow. Ini dikatakan para pendeta. Nggak usah karena kalau pendeta untuk teladan ya, jadi supaya anggota bisa melihat kalau pendeta sendiri tidak mengikuti hukum kesehatan, bagaimana anggota bisa ikut. Jadi kita pun tidak mempunyai ya sebagian reformator katanya tetapi hanya dalam nama.
nama aja, karena dia sebagai contoh. Kalau kita tahu ini dari dulu mungkin udah pada sehat-sehat ya, tapi kita baru tahu. Ataukah mungkin para pendeta tidak membacanya, atau mereka membaca tetapi tidak mengikutinya. Dan ini 3 kali sehari, sedangkan 2 kali makan lebih baik untuk menunjang kesehatan fisik dan rohani. Jadi contohnya lagi saya sudah 2 kali makan, sudah dikurangin. Sudah kayak misalnya makan buah-buahan, cuman makan smoothie, 1 cup, sama 1 slice roti, sama cuman 1 sweet potato, 1 yang kecil. Saya pikir itu sudah tinggal isinya. Dan tapi kok rasanya masih banyak, masih kelebihan apa? Karena saya rasa dari tubuh saya kok masih gemuk gitu. Jadi dan ya yang penting kita mengikuti hukum Tuhan, karena Tuhan bilang jikalau hukum yang Bapa telah buat dipakai untuk menguasai tubuh supaya nggak dirusak ya. Jadi hukumannya, jadi kita tidak mendapatkan hukuman kalau kita tidak merusaknya. Kalau kita rusak ya kita kena penyakit. Kayaknya cuman ini yang saya lihat dari sini. Thank you. Iya, terima kasih Anteli. Jadi nanti Anteli mau baca lagi yang di bawah ya. Kita mau tanggapi sedikit. Jadi ini nggak ada ya tulisan yang bilang bahwa pendeta itu sebagai kita punya contoh ya. Tapi Tuhanlah kita punya contoh ya. Yesus adalah kita punya contoh. Makanya ini teguran untuk pendeta-pendeta juga ya. Jadi untuk dalam hal makanan, mereka banyak yang cuma nama, mungkin sudah vegetarian, tetapi mereka itu cuma kalau kebanyakan kita ya, kalau sudah vegetarian kita mengaku itu reformator kesehatan ya, bukan begitu ya. Jadi semua yang saya sudah nggak makan daging ini, reformator kesehatan dia. Enggak, tetapi ada sebagian pendeta yang juga sudah vegetarian, tetapi untuk dibilang apa? Mereka makan buah, kacang-kacang. Ini kan buah dan kacang-kacang kan nggak masalah, tetapi makanya di antara jam makan. Ini yang menempatkan beban di alat pencernaan. Ini makan yang sehat, tapi jam makannya yang salah. Akhirnya salah juga untuk mereka ya. Jadi ini dibilang makannya 3 kali, sedangkan 2 kali lebih bagus. Jadi ini untuk pendeta yang kita tahu pekerjaannya bukan mencangkul ya. Ini pekerjaan pendeta adalah untuk berkhotbah atau untuk apalah yang bukan membutuhkan tenaga fisik, tetapi dia banyak lebih duduk atau untuk preaching ya yang tadi saya bilang. Makanya untuk yang seperti itu ada lebih baik makan 2 kali daripada 3 kali. Tapi untuk petani lebih baik makan 3 kali daripada 2 kali. Jadi beda-beda. Dan kita tahu ini adalah petunjuk untuk pendeta ya atau preacher. Jadi ini pendeta-pendeta harus tahu ini juga, bahwa inilah ya yang harus mereka lakukan. Dan ini bukan cuma untuk pendeta juga ya, untuk kita juga secara pribadi-pribadi harus tahu tentang hal ini ya. Nanti Erli boleh lanjut, Nanti Erli. Iya. Oke. Oleh karena manusia kurang bijaksana dalam hal makanan, maka sebagian orang mengalami saraf yang setengah lumpuh. Waduh. Dengan demikian mereka mengantuk dan bermalas-malasan. Betul itu. Para pendeta yang bermuka pucat ini karena mereka menderita akibat pemanjaan selera sendiri, tidak memberikan rekomendasi reformasi kesehatan. Apabila seorang bekerja terlalu keras, lebih baik dia tidak makan 1 kali untuk memberi kesempatan kepada alat membetulkan dirinya. Para pekerja kita dapat melakukan lebih banyak melalui teladan untuk memajukan reformasi kesehatan daripada mengkhotbahkannya. Apabila sahabat mereka dengan sengaja menyediakan makanan bagi mereka, biasanya mereka tergoda untuk melanggar prinsip. Betul.
Tetapi dengan menolak makanan mewah, makanan lezat-lezat, teh dan kopi, mereka akan membuktikan diri sebagai reformator kesehatan yang praktis. Sebagian sedang menderita akibat dari pelanggaran hukum kehidupan, sehingga meninggalkan noda dalam pekerjaan reformasi kesehatan. Coba turunin sedikit. Silakan tanggapannya, Lali. Turunin sedikit, Lali. Oke, jadi yang ini mereka pakai nama pendeta lagi ya, para pendeta yang bermuka pucat ya. Ini sebenarnya kena kepada kita semua ya. Jadi kita yang kurang bijaksana dalam hal makanan, ini bahaya sekali. Sebagian orang mengalami saraf yang setengah lumpuh. Jadi saraf yang setengah lumpuh ini seperti apa itu? Kayak stroke kali ya? Atau mungkin juga Parkinson atau penyakit yang lain, atau seperti saya dulu, saya pernah mengalami saraf setengah lumpuh gitu, kayak tangan, jadi kayak nggak bisa ini. Makanya kalau ada orang punya bayi, saya bilang, aduh jangan deh, saya bilang, saya nggak berani gendong karena nanti terlepas gitu. Pernah begitu. Dan itu rupanya karena memang salah dalam soal hal makanan ya, dan bukan itu aja, mengantuk dan bermalas-malasan. Wah, ini saya mengalami juga, bahaya ini. Dan juga muka pucat katanya ya, bermuka pucat karena menderita akibat pemanjaan selera sendiri. Terus juga para pendeta dikasih tahu sebagai memberikan rekomendasi reformasi kesehatan. Jadi memang kenapa dibilang pendeta, mungkin karena dia sebagai pendeta yang membaca firman Tuhan yang seharusnya memberikan mempraktekkan supaya orang lain bisa melihat ya, karena orang lain itu hanya ikut-ikutan, dulu kita tidak membaca. Saya tidak membaca memang, dan tidak tahu mengenai hal ini, baru tahu ini, terima kasih kepada Tuhan. Apabila dia bilang, seorang yang bekerja terlalu keras, lebih baik dia tidak makan. Kenapa? Apabila seorang bekerja terlalu keras, lebih baik dia tidak makan satu kali untuk memberi kesempatan kepada Allah membetulkan dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya hanya atau 2 kali atau gitu ya. Terus para pekerja tidak dapat melakukan lebih banyak melalui teladan untuk memajukan reformasi kesehatan daripada mengkhotbahkannya. Jadi daripada kita khotbah-khotbah, mendingan kita praktek. Itu kan tadi yang bilang. Kalau kita praktek, jadi orang bisa melihat gitu kan. Ya, mungkin begitu maksudnya ya. Mungkin Lali lebih bisa. Betul sekali Anterli ya, sudah dia bilang tadi. Oke, ada yang tambahkan tadi? Kak Acil mau tambahkan? Enggak. Iya, oke. Jadi betul ya, ini sebenarnya teguran juga untuk kita ya, selain kita yang mengaku reformator atau reformasi kesehatan. Jadi kita sudah tahu akibat-akibatnya, dan semua reformasi kesehatan ini adalah supaya kita punya kesehatan lebih baik. Yang tadinya tidak baik, misalnya gampang sakit. Jadi dengan adanya reformasi kesehatan, otomatis kita nggak gampang sakit lagi ya, atau dulu sakit, dengan reformasi kesehatan kita jadi sehat. Reformasi kesehatan itu bukan yang dulu sehat, setelah reformasi kesehatan jadi sakit-sakitan ya. Jadi ini kayak pucat ya. Jadi seandainya waktu zaman Daniel itu melakukan reformasi kesehatan, terus 10 hari kemudian dia dapati pucat, dia akan apa? Akan disuruh layu, akan dibunuh ya, akan dihukum waktu itu kalau seperti itu. Makanya dia kasih jaminan bahwa reformasi kesehatan itu dia
ketika dia lakukan reformasi kesehatan langsung merah-merah, sehat kelihatannya. Dan orang-orang kagum melihat itu. Apa sih yang mereka makan? Makanya pendeta-pendeta ini juga apa katanya, yang bermuka pucat ini karena apa? Menderita akibat pemanjaan selera karena tidak memberikan rekomendasi reformasi kesehatan. Jadi sebenarnya yang mengaku melakukan reformasi kesehatan tapi apa? Sakit-sakitan ini, pucat-pucat seperti ini, mungkin sudah pikir melakukan reformasi kesehatan, tetapi sebenarnya belum ya. Tidak memberikan ini sebenarnya kalau kita melakukan ini tidak memberikan rekomendasi reformasi kesehatan ya. Jadi justru menjadi batu sandungan tentang reformasi kesehatan. Orang-orang tidak mau ikut lagi untuk reformasi kesehatan apa? Gara-gara kita yang mengaku tidak kelihatan sehat ya. Makanya ini reformasi kesehatan ini katanya lebih baik yang tadi Anteli bilang juga, lebih baik kita kasih contoh, kasih teladan daripada kita berbicara justru khotbahkan sana, khotbahkan sini, tetapi kita punya praktek yang tidak betul, aduh itu tidak efektif ya, sangat tidak efektif. Makanya ini penting sekali ya untuk kita juga sehat ketika kita melakukan reformasi kesehatan supaya apa bisa menjadi terang ya. Dan ini nasihat untuk pendeta-pendeta dan pendeta-pendeta juga kalau misalnya sehat dan sudah melakukan reformasi kesehatan, tentu banyak anggota-anggotanya yang akan apa ambil contoh dari pendetanya ya. Terus kita baca ya, dia punya selanjutnya ini dia bilang gini, pemanjaan yang berlebih-lebihan dalam hal makan minum, tidur, atau memandang sesuatu itu adalah dosa. Semua tindakan kuasa tubuh dan pikiran yang sehat dan harmonis akan membawa kebahagiaan. Lebih murni dan lebih tinggi kuasa itu, lebih murni dan lebih besar kebahagiaan. Jadi setiap yang lebih itu katanya tidak bagus atau ini dibilang dosa ya. Mau makan, mau minum, tidur pun yang kalau sudah berlebihan itu adalah dosa. Jadi katanya kalau semua yang pas itu harmonis akan membawa kebahagiaan. Jadi kalau kita makan lebih, minum sesuatu yang tidak baik itu lebih, tidur berlebih itu akan membawa suatu ketidakbahagiaan ya. Jadi tidak ada kuasa untuk atau untuk suatu kebahagiaan yang bisa dicapai kalau apa? Sesuatu yang berlebih-lebih itu. Dan selain itu dosa, kita juga bisa dapat dia punya efek dalam kita punya kehidupan ya. Oke. Kalau ada yang mau tambahkan sebelum kita akan lanjut? Saya mau nanya, Ya. memandang sesuatu itu tadi yang barusan kamu ini, yang tadi Ya. di atas. Lagi, turunin lagi. Nah itu tuh yang di bawah. Enggak. Di bawah sedikit. Oh, di bawah ya. Ke bawah sedikit. Nah itu udah. Pemanjaan yang berlebih-lebihan dalam Ya. hal makan, minum, tidur. Nah ini yang mau ditanya, memandang sesuatu. Apa itu memandang sesuatu? Itu adalah dosa. Oh. Memandang apa ini? Termasuk or seeing ya. Jadi kalau melihat ini ya kita punya tanggapan ya, mungkin ada ini lainnya. Jadi kayak melihat sesuatu terus menginginkan itu karena atau ada sesuatu yang bagus terus kita lihat itu terus secara berlama-lama dengan waktu yang lama juga, ini mungkin sesuatu hal dosa ya. Tetapi mungkin kita akan dapat nanti apa itu dia punya seeing yang terlalu berlebihan ini apa ya. Jadi dia punya penjelasan yang ini belum ada ini ya. Apakah itu seperti kayak Facebook atau kita atau picture foto-foto yang dipajang-pajang gitu. Betul juga Anteli, betul. Itu juga ya pas Anteli bilang begitu langsung kepikiran betul juga ya. Sesuatu atau yang internet. Iya, internet atau apa yang terlalu berlebihan itu adalah dosa. Betul Anteli. Oke, thank you. Iya. Thank you Anteli. Iya ya, jadi yang memandang sesuatu yang terlalu lama itu juga itu kan waktu juga adalah suatu talenta kita yang kita sia-siakan kalau kita
menggunakan itu untuk suatu hal yang lain secara berlebihan. Iya, kayak tadi Facebook atau hal sosial media yang lain, kalau berlebihan itu adalah dosa juga. Terima kasih Anteli sudah bring it up itu. Kita juga baru sadar pas Anteli bilang itu. Terima kasih ya. Oke, kita sudah mau selesai. Ini kita punya kutipan terakhir. Ini menggali kuburan dengan gigi. Aduh, biasa kita gali kuburan dengan cangkul atau sekop, sekarang dengan gigi ya. Ini kita tahu ya dia punya maksud. Apa Kak Roy bisa baca? Apa available? Bisa mendengar? Ya. Banyak di antara gembala kita gagal mengadakan gerak badan yang cukup serta memanjakan selera dengan makan terlalu banyak. Itulah sebabnya mengapa mereka mengeluh karena sakit. Mereka tidak memahami bahwa cara yang demikian membahayakan tubuh yang paling tangguh sekalipun. Mereka yang berperangai lamban seperti ini harus makan lebih sedikit dan jangan takut gerak badan. Banyak di antara gembala kita menggali kuburannya dengan gigi mereka sendiri. Dengan demikian ditempatkan di atas alat pencernaan sehingga alat itu menderita. Dan otak mendapat siksaan yang berat. Bagi setiap pelanggaran hukum kesehatan, pelanggaran itu harus menerima hukumannya dalam tubuhnya sendiri. Oke, silakan Kak Roy. Ya, jadi ini gembala yang dimaksud ini kan ketahuan, kita tahu profesinya itu dari profesinya berarti kan gerak badan kurang dari situ kan. Ini kan gembala bukan yang memiliki profesi yang gerak badan banyak kan. Jadi di sini ada dapat gambaran kita bahwa harusnya dengan profesi demikian yang gerak badan kurang itu harusnya menambah gerakan badannya atau mengurangi makan porsi makanan supaya bisa seimbang gitu. Karena banyak dari yang profesi ini yang mengeluh kan karena sakit, karena kekurangan gerak badan sementara porsi makan kurang gitu ya. Dan dikatakan bahwa kalau pola atau kebiasaan ini tetap dipelihara, maka kalau mendapatkan gangguan kesehatan atau sakit, ya itu adalah hukuman yang harus dialami oleh tubuh sendiri karena terlalu membebani alat pencernaan dengan makanan yang makanan yang berlebihan, dan itu akan memberi pengaruh kepada pikiran atau otak. Karena yang tadi sudah ini kan contoh, salah satu contoh waktu meeting gitu kan, meeting makan tapi gerakan kurang, banyak duduk sehingga pikiran dibebani oleh makanan di perut, di lambung atau usus ya, yang mempengaruhi pikiran sehingga tidak bisa membedakan antara kesucian yang sakral dan kesucian yang biasa tadi. Jadi intinya adalah ya sudah dikatakan tadi, harus kita sendirilah yang harusnya lebih mengetahui porsi masing-masing kita, seberapa banyak kita makan, dan alangkah baiknya dikatakan kalau gerak badan ditingkatkan sehingga lebih sempurna ya, lebih seimbang. Ya mungkin ini dulu dari kita yang lain. Thank you Lali. Ya, thank you Kak Roy. Iya, betul ya. Jadi ini teguran juga ya ini untuk selain gembala ya, aktivitas kerjaan sehari-hari seperti apa. Makanya ini disarankan atau dinasihatkan supaya untuk gerak badan ya. Dan selain gerak badan yang kurang, makannya juga berlebihan. Makanya itulah yang menyebabkan mereka sakit kan. Makanya ini dia punya judul menggali kuburan dengan gigi. Jadi kalau
setelah sakit akibatnya apa? Mati kan. Jadi banyak juga yang gembala-gembala atau pendeta-pendeta yang sakit karena stroke atau penyakit-penyakit karena pola makan yang salah ya. Jadi ini kayak menggali kuburan dengan gigi. Jadi mulai gali sedikit demi sedikit sehingga lama-lama sudah dalam dan mereka siap untuk apa? Ditimbun di bawah tanah yang mereka sudah gali. Jadi ini juga bukan hanya untuk gembala-gembala, tetapi untuk kita pribadi juga, untuk apa ya, harus seimbang. Memang semuanya harus seimbang. Untuk gerak badan, makan harus seimbang. Tidak ada yang boleh berlebihan dan nggak ada yang boleh kekurangan. Semuanya apa? Pas. Makanya di kutipan sebelumnya apa? Bagaimana untuk melakukan ini, kita memang harus meminta hikmat dari Tuhan. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjaga kesehatan tubuh ini ya. Makanya ini setiap hari kita apa? Meminta petunjuk dari Tuhan. Makanya mungkin kita kalau dalam doa kita sehari-hari banyak Tuhan kayak counter living atau hal-hal yang lain, rencana-rencana kita yang besar lainnya yang kita doakan. Marilah kita mulai berdoa untuk meminta hikmat Tuhan. Bagaimana Tuhan tunjukkanlah kepada saya bagaimana saya harus makan, bagaimana saya harus berolahraga, bagaimana saya harus membagi waktu agar semuanya bisa seimbang. Itu adalah salah satu doa yang harus kita naikkan, karena itu hanya akan apa? Mempengaruhi keabad Tuhan, yaitu tubuh kita yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kan. Jadi ini bukan hal-hal yang main-main atau hal yang tidak penting, tapi ini juga hal yang penting untuk kita apa? Gumuli ya, saudara-saudara. Dengan tujuan kita baca ini juga kita bisa mengetahui bahwa ternyata banyak hal yang sulit untuk kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, dan kita tetap harus mengandalkan Tuhan karena kebiasaan ini sudah dari dulu kita lakukan, dan untuk merubah secara semalam itu bukanlah hal yang mudah ya. Makanya seperti Andi bilang juga tadi, ada dia punya penyesuaian yang bertahap yang harus kita lakukan, dan itu memang bukan hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan yang mungkin kelihatannya simple, sederhana yang kita lakukan, tapi itu tidak mudah ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah bukakan, biarlah kita bisa lebih sehat dari sekarang, karena sudah sejauh ini kita sudah mengetahui banyak hal. Dan inilah yang menjadi pelajaran kita saat ini. Puji Tuhan. Dan pelajaran kita sudah selesai. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Oke.